Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermajlis, mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang senantiasa meniti dan mengikuti jejak beliau sampai yaumil kiamah nanti hendaknya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang fadlu tilawatil Quran, fadlu qiraatil Quran, keutamaan baca Al-Quran, yang mana pembahasan ini sudah sempat kita bahas pada bulan Ramadan. Karena pembahasan ini masih ada hadis-hadis yang tersisa dalam bab ini, maka kami tetap menangguhkan untuk membahas yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan kita sudah menyampaikan berbagai keutamaan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, yaitu dia akan bersama malaikat yang mulia nanti di akhirat kelak. Dia akan bersama siapa? Malaikat yang mulia nanti di akhirat. Dan orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran, maka bagi dia mendapatkan dua pahala. Ajru tilawatihi, yang pertama yaitu pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala susahnya dia dalam membaca Al-Quran. Jadi bapak ibu, sebenarnya ini adalah kabar gembira bagi siapapun yang ingin membaca Al-Quran. Siapapun yang ingin membaca Al-Quran, bagi yang mahir Allah janjikan pahala untuk dia. Bagi yang terbata-bata dalam baca Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjaran pahala bagi mereka. Bahkan mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala kesulitannya dia, susahnya dia dalam membaca Al-Quran. Seharusnya ini adalah sebagai cambuk bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran. Tapi yang lebih terpenting dari itu, Pak Bu, bagaimana kita berusaha untuk belajar membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Bisa dengan paling kurang, kata para ulama, Pak Bu, dalam baca Al-Quran itu paling kurang itu makharijul huruf, kemudian ilmu tajwid itu tidak terlalu ditekankan, tapi yang bagian dari ilmu tajwid itu ada seperti panjang pendek itu harus betul. Jangan sampai yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin.
Nah, dua ini paling ditekankan. Ya, kata para ulama, dua ini sangat ditekankan, yaitu makharijul huruf, kemudian panjang pendek ini paling ditekankan. Adapun ikhfa dan ilmu tajwid yang lainnya, kata sebagian ulama, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin tidak mumpuni dalam masalah ini, hukum mati dan seterusnya, maka ini dia tidak sampai derajat berdosa. Walaupun ulama ilmu tajwid, ya, yang tak khusus dalam masalah ilmu tajwid mengatakan siapa yang tidak mumpuni dalam masalah ini maka dia sampai berdosa, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak sampai berdosa, tapi alangkah lebih baiknya dia mahir. Alangkah lebih baiknya dia mahir, tapi setidaknya jangan sampai merubah susunan bahasa. Jangan sampai merubah susunan bahasa, jangan sampai tertukar antara huruf zal dengan zai dan seterusnya. Ya, ini makharijul huruf ini penting. Jadi Pak, kita harus berusaha untuk mempelajari cara membaca Al-Quran, dan merupakan bahkan bisa dikatakan satu aib bagi orang yang sudah mengenal sunnah tapi tidak bisa baca Al-Quran. Ya, tidak bisa baca Al-Quran. Jadi orang yang sudah mengenal sunnah ini kalau bisa Pak Bu, ya, berusahalah untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar. Belajar membaca Al-Quran dengan benar. Walaupun tidak sampai tingkat sempurna, tapi setidaknya Pak Bu, setidaknya apa? Mendekati. Yang tidak benar itu tidak mau pernah belajar. Nah, ini tidak benar. Ya, ini kalau kita ulang keutamaan orang yang baca Al-Quran yang kita bahas pada bulan Ramadan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini, itu Al-Qur'an, derajat suatu kaum dan merendahkan dengan Al-Qur'an ini pula beberapa kaum. Jadi di dalam hadis ini Pak Bu, ada dua kelompok yang disebut oleh Rasulullah SAW. Masing-masing baca Al-Quran, sama-sama baca Al-Quran. Kelompok yang pertama yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat orang yang membaca Al-Quran. Kelompok yang kedua, dia juga baca Al-Quran, tapi ternyata dengan Al-Quran ini pula Allah merendahkan dia. Di dalam hadis ini kita akan baca nanti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin apa maksud dari hadis ini. Sini dijelaskan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Yakni maknahu anna hadzal qur'ana ya'khudhu unasun yatlunahu wa yaqra'unahu. Faminhum man yarfa'uhu Allah bihi fid dunya wal akhirah wa minhum man yadh'uhumullah bihi fid dunya wal akhirah. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksud dari hadis ini yaitu innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Maksudnya bahwasanya Al-Qur'an ini hampir manusia sudah benar-benar membacanya. Ya, sudah benar membacanya. Jadi Pak Bu, hadis ini menjelaskan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama membaca Al-Quran tapi berbeda nanti, ya, perlakuannya berbeda nanti dari segi pahalanya, ganjarannya. Ada yang baca Al-Quran Allah angkat derajatnya, ada yang baca Al-Quran tapi tidak Allah angkat derajatnya, malah Allah rendahkan, Allah hina. Ya, makanya kata saya di sini, faminhum man yarfa'uhu Allah bihi fid dunya wal akhirah. Ada di antara orang yang dia membaca Al-Quran, Allah angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, wa minhum man yadh'uhumullahu bihi fid dunya wal akhirah. Ada orang baca Al-Quran tapi ternyata malah Allah rendahkan derajat dia
baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata beliau, faman hadza wa man hadza. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini, lantas siapa orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Qur'an ini, dan siapa pula yang Allah hinakan, rendahkan derajatnya dengan Al-Qur'an ini. Beliau masuk kepada kelompok yang pertama, man amila bihadzal Qur'an tasdiqan bi akhbarihi wa tanfidhan li awamirihi wa ijtinaban li nawahihi wa ihtidaan bi hadyihi wa takhalluqan bima jaa bihi min akhlaqin wa kulluha akhlaqun fadilah wa inna Allah ta'ala yarfa'uhu bihi fid dunya wal akhirah. Yang pertama Pak Bu, siapa kelompok yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, yaitu man amila bihadzal Qur'an. Itu orang yang mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di samping dia membaca Al-Qur'an, maka dia mengamalkan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Inilah dia orang yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di sini merinci kriteria orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Ini penting Pak Bu. Ya. Siapa itu orang yang mengamalkan Al-Qur'an? Dijelaskan sama beliau di sini. Mungkin kita sering mendengar, ya, orang yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, siapa orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut? Kita harus tahu Pak. Jangan-jangan kita tidak termasuk kriteria orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, berarti kita merugi. Nah, makanya kita harus tahu. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yang pertama kriterianya tasdiqun bi akhbari. Orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, dikatakan seseorang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang pertama tasdiqun bi akhbarihi, membenarkan khabar-khabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Membenarkan khabar-khabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka seandainya orang yang baca Al-Quran, di samping dia membaca Al-Quran, dia membenarkan setiap khabar yang datang di dalam Al-Quran, maka dia termasuk orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini yang pertama, ya, yaitu membenarkan kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, kata Syekh di sini, wa tanfidhan li awamirihi, mengerjakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia baca Al-Quran Pak Bu, bahkan iramanya Masya Allah. Kalau zaman sekarang Pak Bu, orang berlomba memperbagus apa? Irama. Berlomba-lomba memperbagus irama dalam baca Al-Quran. Dia lupa dengan isi dari apa? Al-Quran itu tersendiri. Memperbagus bacaan Al-Quran dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan Nabi sendiri pun pernah bersabda, ya, Nabi sendiri pun juga menganjurkan kita untuk apa? Memperindah bacaan Quran, tapi memperindahnya di sini tidak takalluf, kata para sebagian ulama. Apa itu takalluf? Berlebih-lebihan. Artinya apa? Dia tidak bisa memiliki suara itu, tapi dipaksakan. Dipaksakan harus seperti Misyari Rasid misalnya. Jangan Pak Bu, ini takalluf. Ya, ini takalluf. Kalau memang suara kita istilahnya ada arah ke sana, tidak masalah. Tapi jangan kita apa? Memaksakan yang sebenarnya kita tidak bisa. Dan dulu para ulama salaf, mereka juga memperbagus bacaan mereka, memperindah bacaan Al-Quran mereka, tapi tidak takalluf, berlebih-lebihan, memberat-beratkan. Ya, apalagi sampai meniru irama dangdut. Ini lebih tidak dibenarkan lagi. Memperindah bacaan itu bagus, tapi jangan lupa Pak Bu dengan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua Pak, tanfidhan li awamirihi, yaitu memenuhi, yaitu melaksanakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, wajtinaban li nawahihi. Kriteria yang ketiga yaitu meninggalkan seluruh larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran.
Manakala seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungannya dengan meninggalkan seluruh larangan yang terdapat dalam Al-Quran, baru dia dikatakan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, wahtidaan bi'adnihi, mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Zaman sekarang Pak Bu, ya, banyak orang baca Quran tapi tidak mau mengambil petunjuk apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. Ya. Yang kelima, wa takhalluqan bima jaa'a bihi min akhlaqin, yaitu berakhlak dengan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena seluruh akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah akhlak yang mulia, Pak Bu. Akhlak yang mulia. Fa inna Allah Ta'ala yarfa'u bihi fid dunya wal akhirah. Pak Bu, kalau seluruh kriteria yang kita bacakan tadi ini, yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran tadi terpenuhi 5 tadi yang kita bacakan tadi, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat dia baik di dunia maupun di akhirat. Apa tadi Pak Bu yang dimotong? Pertama, membenarkan khabar-khabar yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian melaksanakan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian meninggalkan apa? Larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat apa Pak Bu? Mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Yang kelima, berakhlak dengan Al-Quran. Zaman sekarang banyak juga yang hafid Quran Pak Bu, tapi sayangnya akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Berarti ini bukan termasuk orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Walaupun di dunia nampak dia tenar. Zaman sekarang banyak Pak Bu, banyak yang hafal Quran, tenar, tersohor, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Maka ini juga tidak termasuk kategori orang yang apa? Yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh ini, wa dzalika li anna hadzal Qur'ana huwa aslul ilmi wa manba'ul ilmi wa kullul ilmi. Karena yang demikian itu, Al-Quran ini adalah apa? Pokok dari ilmu. Jadi Al-Quran itu adalah pokok dari ilmu, Pak. Ya, wa manba'ul ilmi, sumber ilmu. Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Wa kullul ilmi, dan seluruh ilmu, setiap ilmu. Timbul pertanyaan, kalau seandainya Al-Quran ini memang sumber ilmu, seluruh ilmu, kalau membuat roti, ada ilmu dalam Al-Quran Pak Bu? Ada? Membuat roti misalnya, misalnya membuat rumah seperti Pak tukang kita, ada ilmu dalam Al-Quran? Hah? Ada Pak Bu. Dalilnya umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah dengan orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Intinya Pak Bu, Al-Quran itu adalah apa? Pokok dari ilmu dan sumber dari ilmu. Pokok dari ilmu dan sumber dari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bahkan Pak Bu, dalam sebuah riwayat, dengan Al-Quran ini Pak Bu, mantan budak itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka beliau menunjuk Nafi bin Abdul Harith untuk menjadi gubernur di kota Mekah. Suatu ketika Umar bin Khattab berjumpa dengan Nafi di sebuah tempat yang bernama Asfan. Ya, maka ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi, siapa yang kau jadikan pemimpin di Mekah, di kota Mekah? Kata Umar bin Khattab,
Maka ketika itu Nafi menjawab Ibnu Abza, karena nama Ibnu Abza ini tidak familiar, tidak sering terdengar sama Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab tabayun beliau, ya, bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Kemudian Nafi menjawab, Ibnu Abza dia adalah salah seorang mantan budak di Mekah. Ibnu Abza dia adalah seorang mantan budak di Mekah. Coba yang Pak Bu, mantan budak dijadikan gubernur di kota Mekah, pemimpin kaum muslimin di kota Mekah, ya. Kemudian apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Bagaimana mungkin mantan budak kau jadikan pemimpin? Ya. Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi, wahai Nafi, bagaimana mungkin mantan budak yang bernama Ibnu Abza kau jadikan gubernur pemimpin di kota Mekah? Apa jawab Nafi ketika itu? Sesungguhnya dia ini adalah orang yang hafal Al-Quran, qari Al-Quran, dan dia juga sangat paham dengan ilmu faraid. Kata Nafi, ketika mendengar itu, ya, Umar bin Khattab langsung membaca hadis ini, Pak. Langsung baca hadis ini itu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an ini, dan juga merendahkan derajat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini pula. Jadi Pak Bu, memang betul janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini contohnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, mantan budak jadi pemimpin, ya, mantan budak jadi pemimpin, sampai-sampai Umar kaget, ya, terkejut, kok bisa mantan budak jadi pemimpin. Setelah diperjelas, dicari tahu sama Umar, ternyata dia ini adalah penghafal Al-Quran, Pak, dan paham dengan ilmu faraid, ilmu waris. Itu salah satu ilmu yang pertama kali diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi, yaitu ilmu faraid atau ilmu waris. Dan ini juga banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, tidak tahu cara mewarisi harta kepada anak cucu. Nah, ini termasuk ilmu yang pertama diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata mantan budak ini di samping dia hafal Quran, paham dengan ilmu faraid, maka dia dijadikan pemimpin oleh siapa? Nafi tadi. Subhanallah. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Adapun di akhirat, ya, kata Syekh sini, amma fil akhirah fayarfa'uhu Allah bi aqwaman fi jannatin na'im. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kaum yang tadi dia membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut di surga Na'im nanti. Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Kemudian wa ammal ladzina yad'uhumullahu bihi faqaumun yaqra'unahu wa yuhsinuna qira'atahu lakinnahum yastakbiruna anhu wal iyad billah. Masuk kelompok yang kedua. Tadi kelompok yang pertama, orang yang diangkat sama Allah derajatnya di Al-Quran. Yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran ini. Itu orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, kelompok yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adapun orang-orang yang Allah rendahkan derajatnya dengan Al-Quran ini, yaitu kaum faqaumun yaqra'una wa yuhsinuna qira'atahu. Suatu kaum yang dia membaca Al-Quran, bahkan membaguskan bacaannya, kata Syekh di sini. Lakinnahum yastakbirun. Akan tetapi dia adalah sombong, tidak mau mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Waliyadu billah. La yusaddiquna bi akhbarihi. Dia sekedar membaca saja, sekedar melantun-lantunkan, memperbagus, tapi dia lupa dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dia sombong dan tidak membenarkan kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Quran. Wala ya'maluna bi ahkamihi, dan tidak mengamalkan hukum-hukum yang terdapat, yang terkandung di dalam Al-Quran. Yastakbiruna anhu, dan dia apa?
sombong, enggan, ya, dari mengamalkannya. Wa yajhadunahu khabran, bahkan dia sangat mengingkari kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Quran. Kira-kira kelompok yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kedua ini ada tidak sama begini Pak Bu? Banyak. Hanya sekedar hebat membaca, tapi tidak mengamalkan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Sangat banyak Pak Bu. Idza ja'ahum syai'un minal Qur'an ka qisasil anbiya'is sabiqin aw ghairihim aw 'anil yaumil akhir aw ma ashbaha dzalika saru wal iyad billahi yushabbikuna fi dzalika wa la yu'minun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila datang kepada mereka, ya, sesuatu di Al-Quran itu berupa kisah-kisah para nabi yang terdahulu, kemudian juga kisah-kisah yang lainnya atau tentang berita tentang hari akhir dan yang semisal dengannya, maka dia mulai ragu tentang demikian, tidak beriman Pak Bu, ya, bal fi qulubihim marad. Bahkan kata Syekh di sini, beliau menukil penggalan ayat surah Al-Baqarah ayat 10, bahkan di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, murtabun wal iyad billah, dia ragu dengan hari akhirat, ragu dengan kisah para nabi dan rasul dan seterusnya, ya. Wa rubbama yasilu bihim al-hal ila al-jahdi ma annahum yaqra'un al-Quran. Bisa jadi kata Syekh, ya, sampai peninggalannya itu tingkat membangkang terhadap isi kandungan Al-Quran, walaupun mereka itu membaca Al-Quran, ya, walaupun mereka membaca Al-Quran. Jadi jangan kita tertipu Pak Bu, walaupun kita melihat ada orang qari mahir dalam membaca Al-Quran, jangan kita tertipu, ya. Bisa jadi dia memang hebat dalam membaca Al-Quran, iramanya bagus, mungkin irama padang pasir mungkin bagus iramanya, tapi ternyata dalam amaliyah sehari-harinya sangat jauh dari kandungan Al-Quran. Waliyahzubillah. Dikhawatirkan orang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafil ahkam yastakbirun, dan tentang hukum-hukum dia membangkang. La ya'tamiruna bi amrihi wa la yantahuna bi nahyi, dan dia tidak mengerjakan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan juga tidak meninggalkan, ya, larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Haula wal iyad billah yadhumullah fid dunya wal akhirah. Maka mereka inilah orang yang Allah hinakan dengan Al-Quran ini, baik di dunia maupun di akhirat. Wala budda an yakuna amruhum khusaran hatta law furida anna dunya danat lahum wa tazakhrafat fa inna ma'alahum ila al-khusar wal iyad billah. Walaupun Pak Bu, ini kata Syekh di sini, kita cari di dunia Pak Bu, Masya Allah, dia tenar, dunia tuh menghampir ke dia, dekat kepada dia, tunduk kepada dia semua, ya, dunia tunduk kepada dia, dan ini tidak menjadi jaminan kata Syekh. Walaupun di dunia nampaknya dia ini adalah orang yang beruntung dengan Al-Quran yang dia baca tadi, tapi ini tidak jaminan bahwasanya dia itu adalah beruntung nanti di akhirat, ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan dunia ini kepada dia, tunduk dunia ini kepada dia dengan cara dia seperti itu, yaitu hanya sekedar membaca dan memperbagus, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, walaupun dunia tunduk kepada dia. Makanya kata Syekh di sini, kita ringkas saja, waktunya udah lewat dari 20 menit nih, ya. Kata Syekh di sini, rubbama yumahhilullah subhanahu wa ta'ala al-kafir al-jahil al-mustakbir wa tasdalahu ad-dunya. Bisa jadi kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala tangguhkan bagi dia dunia, bagi orang kafir yang membangkang, yang sombong. Dunia ini bertambah untuk dia, ya, rezekinya melimpah ruah. Lakinnahu yaziduhu dzalika illa khusara wa ithman fil akhirah. Akan tetapi semakin bertambah dunia yang nampak secara kasat mata sama kita, akan tapi di akhirat dia yang bertambah bagi dia adalah kerugian dan dosa semakin bertambah nanti di akhirat. La waliyadu billah wal hadru al hadru an takuna min qismi tsani. Kata Syekh sini, tolong berhati-hati kata Syekh, jangan sampai engkau menjadi kelompok yang kedua. Jadilah kelompok yang pertama, yaitu yang Allah angkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, ya,
dan jangan jadi yang kelompok yang kedua, yaitu Allah hinakan seseorang, suatu kaum dengan Al-Quran ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan jemaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.